Menghadapi senyum pemuda kekar itu, Bayut tampak tenang. Cao Ming telah berada di kota Beiyun untuk sementara waktu, dan Tang Mingyang juga telah datang, dan ada dua saudara Yu Yang dan Yu Hai di sekitar. Kali ini kamu bertarung sendirian, sulit untuk menang, lebih baik. Petik 2. Kenapa tidak bekerja denganmu? Iya, haha. Mendengar saran Bayut, Tie Sanhu tertawa dan berkata, Bayut, seluruh pintu luar, siapa yang tidak tahu bahwa bekerja sama dengan Anda adalah mencari kulit dengan harimau. Jika Anda berpikir dengan hati-hati, jangan sembunyikan dari saya. Bekerja sama, ya tidak mungkin. Saya mengandalkan kekuatan saya sendiri. Harta karun di Gua Kera Angin, saya mendapatkannya jika saya bisa mendapatkannya. Jika saya tidak mendapatkannya, jangan lewati. Kota awan utara ini, mungkin saya bisa masih menemukannya. Beberapa bayi yang baik, melihat Tai Sanhu pergi tanpa terkendali, wajah Bayu De sedikit gelap. Cao Ming, Tang Mingyang dan yang lainnya sangat siap untuk perjalanan ke Gua Winling ini, sebaliknya, dia hanya mengetahui berita di akhir dan terlambat untuk bersiap. Kerja sama dengan Tai Sanhu kali ini juga menarik. Tanpa diduga, Tai Sanhu memiliki sikap seperti itu. Jika kamu tidak mau bekerja sama denganku, pasti kamu yang menyesalinya. Melihat sosok Tai Sanhu yang pergi, sebuah cibiran muncul di sudut mulut Bayut. Kota Beiyun masih setenang sebelumnya, tetapi orang-orang yang berhati-hati telah menemukan bahwa kota Beiyun menjadi sedikit berbeda. Pertama-tama, tampaknya ada beberapa gangguan di dalam keluargamu, tetapi gangguan ini dengan cepat diredam. Kedua, banyak prajurit yang datang dan pergi di kota Beiyun dalam beberapa hari terakhir tampaknya sedang mempersiapkan sesuatu. Dan secara bertahap, suatu tempat secara bertahap menjadi kata panas di antara populasi ini. Gua Kera Angin. Tempat ini, yang telah dibicarakan sebagai Jedi berkali-kali, sekali lagi menjadi panas di North Cloud City. Pernahkah kamu mendengar, dikatakan bahwa di Gua Kera Angin, itu adalah tempat di mana seorang pria kuat dari alam 5 kali lipat dari Gua Roh meninggal, dan ada harta besar yang tersembunyi di dalamnya. Aku juga pernah mendengarnya. Tidak heran setiap prajurit yang memasuki Gua Kera Angin tidak memiliki tempat untuk menguburkannya. Ada 5 tingkat alam gua spiritual, dan para leluhur dari 4 keluarga besar tidak lebih dari itu. Petik 2. Apa yang kamu tahu? Kali ini aku mendengar bahwa semua murid dari Sekte Pil Suci telah maju. Di antara kerumunan, putaran diskusi benar-benar menyebar di kota Beiyun. Di restoran, wajah Cao Ming menjadi hijau dan dia bersenandung. Berita ini jelas hanya diketahui oleh Tang Mingyang, Tai Sanhu, dan Bayu De, tetapi kali ini benar-benar tersebar di kota Beiyun. Mereka pasti bertanggung jawab atas ketiganya. Hari, kakak jangan khawatir. Cao Yu mengambil alih dan berkata, kali ini berita di kota Beiyun bukanlah hal yang buruk. Biarkan mereka menangkap dan memancing di perairan yang bermasalah. Mungkin lebih mungkin. Mendengar kata-kata Cao Yu, Cao Ming secara bertahap menstabilkan emosinya. Kali ini, harta yang ditinggalkan oleh ahli alam gua spiritual 5 tingkat di Gua Kera Angin sangat penting untuk mengetahui apakah ia dapat melangkah ke alam gua spiritual dalam satu langkah, sehingga tidak ada ruang untuk perbedaan. Sekarang hanya itu yang tersisa. Cao Yu, kamu mengirim seseorang untuk mengawasi terowongan Kera Angin. Kali ini, aku melihat siapa yang akan membunuhmu. Iya, Kota Awan Utara, keluargamu. Ayah angkat, apa yang kamu lakukan? Penatua Mu Feng Yuan dan penatua kedua Mu Feng King memberontak melawan keluargamu dengan anak-anak langsung mereka, dan Mu San dan Mu Yu juga diambil kembali oleh ayah angkat mereka. Pada saat ini, melihat sekelompok orang di bidang seni bela diri Mu Jia, semua siap untuk pergi, tampak seperti perang akan datang. Mu Yun bingung. Kamu nak, ini cukup tenang, kamu tahu, kota Awan Utara hampir meledak sekarang. Oh, Melihat kebingungan dan kemenangan Mu Yun, Mu Linchen menjelaskan, baru-baru ini, dikatakan bahwa ada makam orang kuat di alam gua roh di Gua Kera Angin Pegunungan Beiyun, jadi sekarang banyak keluarga di kota Beiyun mereka semuanya mengerahkan tenaga, siap untuk pergi ke terowongan Kera Angin. Bisakah kamu mengerti, apa artinya menjadi seorang pejuang di 5 tingkat alam gua spiritual? Kamu tahu, prajurit terkuat di kota Awan Utara. Apa yang dikatakan anakmu itu mudah. Mu Linchen berkata dengan senyum masam, ya, basis kultivasi ayah angkat saat ini adalah 5 tingkat alam titik roh, yang membuka titik Qihai dan titik Guan Yuan. Satu langkah adalah melangkah ke alam ke-6, itulah sebabnya keluargamu saya adalah salah satu dari 4 keluarga besar. Jadi maksud ayah angkat kali ini terowongan Kera Angin, keluargamu kita juga harus pergi menjelajahinya. Ya, jika kita bisa mendapatkan harta apapun darinya, itu akan bisa menebus kerugian yang disebabkan oleh pemberontakan mayat hidup Mu Feng Yuan dan Mu Feng King. Itu tidak benar, tidak pantas. Melihat Mu Yun menggelengkan kepalanya, Mu Linchen tercengang.
Ayah angkat, pertama-tama, apakah ada harta di Gua Fengling? Itu hanya rumor. Kedua, bahkan jika ada harta, bagaimana kekuatan keluargamu saya saat ini bisa mendapatkan harta di bawah kekuatan keluarga Diao dan Wang? Keluarga, dan kali ini, Akademi Beiyun dan Pavilion Sengdan juga akan mengirim orang-orang kuat. Pada saat itu, saya khawatir keluargamu saya tidak hanya akan mendapatkan apa-apa, tetapi karena terowongan kera angin yang mematikan, itu akan membawa pukulan yang menghancurkan bagi keluarga. Kata-kata Mu Yun benar, jika keluargamu mengirim elit kali ini, tetapi mereka tidak mendapatkan apa-apa, itu pasti akan memperburuk situasi. Namun, Mu Linchen lebih tahu bahwa semakin besar bahayanya, semakin besar kemungkinan manfaatnya. Saya tahu apa yang dipikirkan ayah angkat, tetapi kali ini, gembala kami tidak mengatakan bahwa tidak ada yang harus dikirim, tetapi tidak perlu mengirim begitu banyak orang. Oh, Kamu bajingan, katakan saja padaku, siapa yang harus aku kirim? Saya, kamu, mendengar rekomendasi Mu Yun Mao, Mu Linchen melebarkan matanya dan tersenyum masam. Dia tidak meremehkan Mu Yun, tetapi perjalanan ke Gua Kera Angin ini benar-benar terlalu berbahaya. Jika hanya Mu Yun sendirian, jika dia tidak bisa mendapatkan harta, dia akan memasukkan Mu Yun sebagai gantinya. Ini sangat murah. Hehe, yakinlah, perjalanan ke Gua Kera Angin ini, anak itu mengerti bahwa bayi memiliki spiritualitas sejak zaman kuno, dan mereka yang ditakdirkan untuk mendapatkannya, jika saya tidak bisa mendapatkannya, saya tidak akan memaksanya. Mu Yun percaya pada dirinya sendiri, tetapi jika ayah angkat demam dan mengirim sejumlah besar elit ke keluargamu, kematian dan cedera akan habis, tetapi itu akan melukai vitalitas keluargamu kita. Mundur selangkah dan katakan, bahkan jika Anda mendapatkan bayinya, maka saya akan pergi ke keluargamu. Tidak mungkin untuk pulih dalam beberapa tahun. Apakah Anda berpikir bahwa dalam beberapa tahun, dua abadi tua, Mu Fengyuan dan Mu Fengqing, akan membiarkan keluargamu kita pergi? Setelah mendengar kata-kata Mu Yun, Mu Linchen mengerutkan kening dan berhenti berbicara. Perlahan, melihat ratusan prajurit di bidang seni bela diri, Mu Linchen berkata, Mu Qiankun, kamu membawa 100 orang ke kota Dongfang untuk mencegah orang mengambil keuntungan dari kekacauan ini. Mu Qianyun, kamu membawa 100 orang ke utara di Yuncheng, berbagai cara pemisahan Mujia saya, diperiksa dan dilindungi dengan hati-hati. Mu San, Mu Yu, kalian berdua mengambil 200 prajurit Mujia yang tersisa, dan pergi ke berbagai kota di bawah kota Beiyun untuk memeriksa dengan hati-hati dan memperingatkan mereka untuk tidak masuk pegunungan awan utara dalam beberapa hari terakhir. Ya, Patriark, keempat Mu Qiankun adalah 4 orang kuat dari keluargamu yang setia kepada Mu Linchen, mereka hanya menuruti perintah Mu Linchen tanpa mempertanyakannya. Di sisi lain, mereka juga merasa bahwa saran Mu Yun benar. Keluargamu sekarang dalam saat yang genting dan tidak dapat mengambil risiko lagi. Untukku, aku akan tinggal di base camp Mujia. Jika sesuatu terjadi di kota Beiyun dan kota-kota di bawahnya, aku harus diberitahu sesegera mungkin, mengerti? Iya, suara langkah Tatata terdengar, dan mereka berempat memimpin ratusan prajurit, tersebar dari setiap pintu rumahmu. Melihat bahwa ayah angkat telah mematuhi pendapatnya, Mu Yun menghela nafas sedikit. Tidak peduli harta apa yang ada di terowongan kera angin kali ini, dia acuh tak acuh. Yang dia butuhkan hanyalah rumput roh penyegel. Tentu saja, dia tidak bisa menjelaskan hal ini kepada ayah angkatnya, jika ada kesempatan untuk mendapatkan harta itu, dia tidak keberatan mengambil domba itu. Kamu anak dan ayah angkat mendengarkanmu. Aku tahu kamu ingin mengambil rumput roh, tetapi kamu tidak bisa memaksanya, mengerti? Iya, oh, satu hal lagi. Mu Linchen memerintahkan, saya pikir Anda dan Qin Mengyao sedang jatuh cinta, dan Qin Siukin juga sangat puas. Kalian berdua akan segera menikah. Apa, bosmu tidak muda lagi, kenapa, kamu tidak mau? Mu Linchen menatapnya, sementara aku bisa mengendalikanmu sekarang, kalian berdua cepat menikah dan biarkan aku tidak terlalu khawatir tentang itu. Apalagi, ini keluarga Qin pasti akan mengirim seseorang ke Gua Fengling lain kali. Saya akan berdiskusi dengan lelaki tua Qin. Ketika saatnya tiba, Anda akan memasuki Gua Fengling dengan tim keluarga Qin. Apa, mendengar ini, Mu Yun membuka mulutnya. Sulit untuk membujuk ayah angkat untuk menyerah, tetapi dia tidak berharap bahwa ayah angkat mengaturnya untuk menemaninya. Dia harus pergi ke Gua Kera Angin sendirian, jika tidak, dia tidak akan bisa menggunakan banyak metode tersembunyi. Terlalu berisiko untuk pergi dengan semua orang dari keluarga Qin. Sepertinya kita masih harus menemukan jalan. Seiring waktu berlalu sedikit demi sedikit, Qiming telah menyempurnakan artefak fana di kota Dongfang selama beberapa hari terakhir. Dari artefak biasa tingkat rendah hingga artefak biasa tingkat tinggi, Qiming menjadi semakin nyaman dengan latihannya.
Dalam pertempuran dengan Qiyun, meskipun dia berhasil memperbaiki artefak biasa kelas atas melebihi Qiyun, tetapi dalam hal alat pemurnian nyata, dia dibandingkan dengan Qiyun, dan dia masih memiliki beberapa kekurangan. Namun baru-baru ini, alat pemurnian di kota Mujia Dongfang telah memberinya lebih banyak kesempatan untuk mengasah dirinya sendiri, tetapi dia telah membuat kemajuan pesat. Dan Miao Xianyu juga tidak menganggur, dan membawa beberapa alkemis dari pavilion Saint Pil, sibuk masuk dan keluar di kota Dongfang, Mujia, tampak seperti seorang wanita muda. Adapun Mo Yang, peningkatan kekuatan telah mengkonsolidasikan posisinya sebagai pewaris perusahaan keluarga Mo. Sekarang, dia mengembangkan bisnis dengan Mujia lagi. Baru-baru ini, Mo Hai telah mengambil jalan memutar ketika melihatnya. Melihat penampilan ketiga murid itu, Mu Yun merasa sangat puas. Tetapi pada hari ini, jalan-jalan yang awalnya ramai di kota Beiyun tiba-tiba menjadi sedikit sepi. Semua orang mengerti bahwa itu karena seseorang tidak tahan dan mulai pergi ke gua kera angin di Gunung Beiyun. Satu batu menyebabkan 1000 gelombang, dan semua orang tidak ingin ketinggalan, jadi di kota Beiyun, untuk sementara, saya tidak tahu berapa banyak orang yang mulai pergi dan menuju Gunung Beiyun. Ayah angkat, tidak perlu, aku bisa pergi ke rumah Qin sendiri. Pada saat ini, di luar gerbang rumahmu, Mu Linchen mencengkeram Mu Yun dan berjalan menuju rumah Qin. Kamu nak, aku tidak tahu apa yang ada di hatimu. Mu Linchen tersenyum, aku tidak punya trik yang ingin aku lakukan sendiri. Meng Yao memberitahuku kemarin bahwa dia harus membawamu ke rumah Qin. Dengan dia, di hadapan Mu Linchen, gua spiritual 5 tingkat yang membuka titik akupuntur Guan Yuan dan Qi Hai, Mu Yun harus mengikuti Mu Linchen ke rumah Qin dengan jujur. Pada saat ini, puluhan prajurit telah berkumpul di gerbang rumah keluarga Qin. Melihatnya, di antara orang-orang itu, tingkat kultivasi terendah juga ada di alam Yuan kondensasi ke-7. Bagaimanapun, tubuh fisik 10 kali lipat dan alam dasar 7 kali lipat dianggap benar-benar melangkah ke seni bela diri. Ketika Mu Yun dibawa ke rumah Qin, Mu Linchen merasa lega untuk pergi. Dalam keluarga Qin kali ini, tim yang dipimpin oleh paman kedua Qin Meng Yao, Qin Wushuang. Karena Qin Meng Yao selalu diperlakukan seperti permata di tangan keluarga Qin, Qin Wushuang juga tersenyum ketika melihat calon menantu keluarga Qin yang baru-baru ini mendapatkan ketenaran. Pada saat ini, di dalam kota Beiyun, semua kekuatan, besar dan kecil, hampir semua mulai memusatkan perhatian mereka pada perjalanan ke Gua Kera Angin. Bagaimanapun orang yang kuat di alam 5 kali lipat dari Gua Roh sudah cukup untuk membuat seluruh kota Beiyun memandangnya. Pada hari ini, di pegunungan Beiyun, Anda sedikit banyak dapat melihat banyak prajurit berkumpul di kota Beiyun. Mu Yun, saat ini ada di antara para pejuang ini. Awalnya, dia ingin mengambil kesempatan untuk meninggalkan tim keluarga Qin, tetapi Qin Wushuang terlalu bertele-tele, dan dia menyeretnya untuk berbicara tanpa henti dalam perjalanan ke depan. Qin Meng Yao berdiri di samping, masih tersenyum tercekik, melihat penampilan malu Mu Yun. Kali ini, itu adalah momen paling memalukan Mu Yun. Untungnya, sebelum mencapai Gua Kera Angin, Mu Yun dengan cerdik menemukan alasan dan meninggalkan tim. Secara pribadi, Mu Yun tiba di sekitar Gua Kera Angin dan melihat para prajurit yang diam-diam mengamati seluruh Gua Kera Angin, Mu Yun menggelengkan kepalanya sedikit. Dalam kehidupan sebelumnya, sebelum menjadi raja pertama, dia telah melihat terlalu banyak adegan di mana harta seperti itu lahir. Namun, selama para pejuang yang bergegas ke lokasi harta karun untuk pertama kalinya, tidak ada dari mereka yang berakhir dengan baik. Instrukturmu, kamu benar-benar di sini. Saat Mu Yun mengamati medan secara diam-diam, sebuah suara terkejut terdengar. Mo Yang, hei, Tuan, saya tidak di sini. Mo Yang tersenyum, kali ini saya dipaksa datang oleh ayah saya. Saya tidak tertarik dengan terowongan kera angin ini. Petik 2. Melihat Mo Yang tertawa, Mu Yun menggelengkan kepalanya sebentar. Mo Yang sekarang hanya 5 kali lipat alam energi terkondensasi dari tubuh fisiknya, dalam situasi ini, itu benar-benar tidak berpengaruh sama sekali, dan naik adalah umpan meriam. Kamu nak, tapi muridku, karena dia ada di sini, ikuti tuanku dan belajarlah dengan giat. Tidak masalah. Melihat ekspresi hati-hati Mu Yun, Mo Yang tersenyum dan mengikuti Mu Yun untuk mengintai. Kali ini, dia benar-benar tidak berharap untuk mendapatkan apapun. Hanya saja firma keluarga Mo tidak berniat untuk datang kali ini, tetapi tidak tahan dengan saran kuat dari paman kedua dan Mo Hai, jadi ayahku tidak punya pilihan selain mengirim seseorang untuk datang. Tetapi ini tidak berarti bahwa sekolah Mohis menyetujui tindakan ini. Kali ini, paman keduanya Mo Ying dan Mo Hai yang memimpin tim, dan dia di sini hanya untuk melihat dan melihat. Yah, bocah, dengarkan aku. Melihat Mo Yang, senyum tiba-tiba muncul di hati Mu Yun.
Tim perkasa berkumpul di sekitar Gua Fengling, dan Qin Wushuang harus menyerah setelah mencari Mu Yun tetapi tidak berhasil. Sebaliknya, Qin Mengyao masih mengkhawatirkan Mu Yun, dan selalu menanyakan keberadaan Mu Yun. Dalam beberapa hari terakhir, Mu Yun membawa Mo Yang, berburu dan membunuh monster di pegunungan Beiyun, memperkuat niat pedang Mo Yang di satu sisi, dan di sisi lain, dia terus mengasah 8 segel kehidupan dan kematian yang sunyi. Dan pengisian pedang surgawi. Pada hari ini, akhirnya, para pejuang dari keluarga besar di sekitar Gua Fengling dan para pejuang dari berbagai tempat tidak dapat menahannya. Satu orang mulai melangkah ke terowongan kera angin, dan sekelompok orang melangkah ke terowongan kera angin. Pada hari ini, Mu Yun dan Mo Yang bersembunyi di pohon raksasa yang menjulang 1 kilometer dari Gua Fengling, diam-diam mengamati semua orang. Tuan, orang-orang dari keluarga Qin, keluarga Diao, dan keluarga Wang telah memasuki Gua Kera Angin. Lihat kami, jangan khawatir, tunggu sebentar. Bersandar pada cabang, Mu Yun berkata perlahan dengan rumput liar di mulutnya. Apa? Melihat Mu Yun mengetahui semuanya jelas di dadanya, Mo Yang tertegun dan berhenti berbicara. Setelah beberapa saat, Mo Yang tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata lagi, Tuan, lalu Sao Yu, Tai Sanhu, Tang Mingyang, Bayut dan murid-murid lain dari Sekte Pil Suci juga telah masuk kami. Kamu bocah, apa yang terburu-buru? Dia menepuk kepala Mo Yang dengan keras, dan Mu Yun mengajarkan, apakah kamu tidak mengerti alasan mengapa belalang sembah menangkap jangkrik dan oriole? Sekarang, oriole baru saja masuk, dan kamu terburu-buru. Ya, apa yang diajarkan tuannya? Melihat Mu Yun tampak acuh tak acuh, Mo Yang akhirnya merasa lega. Ketika dia datang kali ini, dia tidak bermaksud untuk mendapatkan harta apapun, dia hanya datang untuk melihat pemandangan dengan Ing Sado. Dia sekarang memuja dan percaya pada Mu Yun, dan dia memilih untuk mempercayai Mu Yun tanpa syarat. Ketika malam tiba, Mo Yang pusing dan dipukul kepalanya dengan pukulan, dan berdiri dengan pusing. Tuan, ada apa? Membuka matanya dengan linglung, Mo Yang menggosok matanya sambil melihat keremangan matanya. Tak disangka, setelah dibingungkan beberapa saat, hari sudah malam. Melihatnya, melihat ke bawah, Mu Yun berkata sambil tersenyum, lalu Sao Ming, Tang Mingyang dan yang lainnya sudah keluar. Di antara 4 keluarga besar, keluarga Diao, keluarga Wang dan keluarga Qin semuanya telah kehilangan banyak orang. Tampaknya bagi mereka, perjalanan ke terowongan kera angin ini menghasilkan sangat sedikit. Apa? Mendengar kata-kata Mu Yun, Mo Yang terbangun dengan kaget. Dengan cara ini, orang-orang yang memasuki terowongan kera angin sudah keluar. Bukankah itu berarti harta itu telah diperoleh oleh mereka? Lalu dia dan Mu Yun tinggal di sini, bukan karena keranjang bambu kosong. Menguasai. Apa yang salah? Mereka keluar, lalu kita di sini, bukankah kita di sini untuk menunggu dan melihat? Mo Yang bertanya dengan kaget, apakah mungkin, Tuan, apakah Anda ingin memanfaatkan api? Mo Yang menciutkan lehernya dan berkata, Tuan, Anda harus mengerti bahwa tidak mungkin untuk mencegat dan membunuh salah satu pasukan mereka di ranah kita berdua. Bodoh. Dengan tamparan di kepala Mo Yang, Mu Yun mengutuk, saya bertanya, apa tujuan utama guru datang kali ini? Baik, mendengar kata-kata Mu Yun, Mo Yang tertegun, lalu menatap Mu Yun dengan ragu. Rumput segel roh, iya, Mu Yun berkata dengan sungguh-sungguh, mereka telah menjelajahi terowongan kera angin ini. Saya khawatir bahkan jika ada bahaya, mereka harus dibebaskan dengan cara mereka. Tujuan utama kita memasukinya sekarang adalah untuk menyegel rumput roh. Mu Yun berkata dengan hati-hati, kali ini, selama saya mendapatkan rumput penyegel roh, Tuan, saya dapat memperbaiki pil penyegel roh, dan kemudian kembali ke kota Beiyun untuk menyembuhkan ayah Qiming, dan kemudian keluargamu akan muncul sebagai kelas rendah dari udara tipis. Ahli alat mendalam, ketika saatnya tiba, di mana keluarga Diao dan keluarga Wang akan menjadi lawan mereka. Mendengar apa yang tuannya katakan, ekspresi Mo Yang penuh dengan kekaguman. Tinggi, ini benar-benar tinggi. Mo Yang menatap Mu Yun dengan serius. Perlahan, Mo Yang tiba-tiba dianggap sebagai masalah. Menguasai, baik, bagaimana jika ada harta surga dan roh bumi di gua kera angin itu, atau beberapa seni bela diri tingkat mendalam, artefak yang mendalam, diperoleh oleh orang lain, bukankah itu sangat disayangkan bagimu? Sayang sekali. Mendengar kata-kata Mo Yang, Mu Yun tersenyum dan menunjuk ke kepalanya. Tuan, ini lebih berharga daripada alat-alat yang mendalam, keterampilan bela diri yang mendalam, dan pil kelas 4. Mendengar kata-kata percaya diri Mu Yun, Mo Yang merasakan kekaguman lagi di hatinya. Tinggi, ini benar-benar tinggi. Kepercayaan diri Mu Yun yang kuat saat ini adalah sesuatu yang belum pernah dilihat Mo Yang sepanjang hidupnya.
Bahkan dekan Universitas Beiyun tidak akan berani begitu keras dalam kekuasaan dan mengatakan bahwa pengetahuan dalam pikirannya lebih dari sebuah pembangkit tenaga listrik di alam 5 kali lipat dari alam spirit Acu Point. Oke, ayo pergi. Pergilah, itu benar, Mu Yun berkata secara alami. Sekarang para pejuang di Gua Kera Angin telah keluar. Sudah waktunya bagi kita untuk mengambil rumput penyegel roh. Oh, melihat sosok kepergian Mu Yun, Mo Yang bergumam di dalam hatinya. Apakah ada sesuatu yang aneh di hati guru yang benar-benar membuatnya berpikir bahwa itu lebih berharga daripada harta yang ditinggalkan oleh orang kuat di alam 5 kali lipat dari alam Gua Roh? Meskipun dia bingung dalam pikirannya, Mo Yang masih mengikuti sepanjang jalan. Tidak peduli apa, dia masih memilih untuk percaya pada tuannya. Muntahan, baru saja memasuki gua 10 meter jauhnya, melihat kekacauan di tanah, Mo Yang tiba-tiba tidak bisa menahan diri untuk tidak jatuh ke tanah, terus-menerus muntah. Pada saat ini, di dalam gua, banyak mayat berserakan. Bahkan di sekitar mayat, beberapa serangga hitam menggeliat terus menggeliat dan mulai menggerogoti mayat. Tuan, apa yang menjijikkan ini? Cacing hitam, Mu Yun dengan tenang berkata, serangga ini berspesialisasi dalam melahap mayat yang baru saja mati. Dimanapun ada mayat seorang pejuang, mereka akan ada di sana. Sepertinya Gua Kera Angin ini jauh lebih dari sekadar kuburan yang ditinggalkan oleh seorang pejuang di alam Gua Roh tingkat 5. Kata-kata Mu Yun bukannya tidak berdasar, dia telah melihat terlalu banyak makam yang ditinggalkan oleh kematian para pejuang. Cacing hitam adalah monster, tidak mungkin untuk tertarik oleh para pejuang di bawah 5 tingkat alam gua spiritual. Pemilik makam ini jelas bukan hanya 5 lapisan alam gua roh. Tidak lama kemudian, saat keduanya secara bertahap menyelinap ke dalam gua, ada semakin banyak mayat di dalamnya. Menghadapi pembusukan dan tak tertahankan dari mayat-mayat itu, daya tahan Mo Yang menjadi semakin kuat. Tuan, Feng Lingchao. Setelah berbelok di gua, Mo Yang tiba-tiba berseru saat dia melihat dedaunan hijau di seluruh tanah, dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berjalan menuju rumput. Hati-hati, melihat Mo Yang tiba-tiba melangkah maju, Mo Yang melangkah keluar dengan telapak tangannya menjadi cakar, meraih Mo Yang ke sisinya. Menguasai, setelah ditangkap oleh Mu Yun, Mo Yang menatap Mu Yun dengan ekspresi bingung. Jangan bergerak, memegang Mo Yang dengan satu tangan, Mu Yun berkata dengan sungguh-sungguh. Melihat ekspresi hati-hati Mu Yun, Mo Yang tetap di tempatnya untuk sementara waktu, tidak tahu mengapa. Itu bukan rumput roh yang diberikan. Mu Yun melanjutkan, ini adalah rumput roh yang diberikan, yang terlihat seperti rumput roh yang diberikan, tapi begitu terkontaminasi, racunnya akan menyebar ke seluruh tubuhmu. Ketika itu terjadi, kamu akan menang, tidak tahu bagaimana mati. Mendengar kata-kata Mu Yun, Mo Yang penuh semangat, dan segera mundur. Pada saat ini, dia dengan hati-hati melihat sepetak besar rumput takdir, di halaman rumput takdir itu, ada lebih dari selusin mayat, ditutupi dengan luka padat seperti pisau. Saat ini, darah telah terkuras dari luka, dan permukaan tubuh bersinar putih, tampak menakutkan. Sebaliknya, di bawah rerumputan yang menentukan, seolah-olah diwarnai dengan bahan merah, warna merahnya memikat. Mulai sekarang, ikuti aku dengan cermat dan jangan bergerak. Iya, keduanya terus bergerak maju, tetapi mereka tidak menyadari bahwa mayat yang telah ditelan oleh cacing hitam di belakang mereka perlahan mulai menggeliat. Gua itu sepertinya tidak ada habisnya, tetapi anehnya ada beberapa batu mengkilap di sekitar dinding gua, memancarkan cahaya, sehingga bagian dalam gua tidak terlalu redup. Tuan, sudah setengah jam sejak kami pergi. Kami tidak memiliki harta karun. Sebaliknya, kami melihat tidak kurang dari 100 orang mati di sini. Ya, Gua Kera Angin ini dikatakan sebagai gua yang ditinggalkan oleh prajurit 5 tingkat di alam gua roh, tapi sekarang terlihat sangat sulit. Oh, melihat ekspresi terkejut Mo Yang, Mu Yun menggelengkan kepalanya tanpa daya. Apakah kamu bodoh? Mu Yun menegur, jika itu benar-benar makam yang ditinggalkan oleh ahli alam gua spiritual tingkat 5, bagaimana bisa begitu berbahaya? Selain itu, bahkan beberapa prajurit alam gua spiritual 3 dan 4 kali lipat, semua mati di sini. Oh, kalian, nak, tidak bisakah kamu memiliki begitu banyak pertanyaan, kalau tidak aku akan menjejalkanmu ke dalam rumput yang menentukan itu dan membiarkan darah dan esensimu terkuras. Petik 2. Petik 2. Pindah, Mo Yang menutup mulutnya, tetapi melihat ke depan dengan terkejut. Ledakan, tiba-tiba, di lorong yang dalam di depan, tanpa peringatan, sebuah ledakan terdengar. Saat keduanya bergerak maju, suara dong-dong-dong itu menjadi semakin keras. Hanya pada saat ini Mu Yun menemukan sesuatu yang salah. Sepanjang jalan, ada mayat di mana-mana di dalam gua, tetapi sampai sekarang, jumlah mayat tiba-tiba berkurang. Alisnya berkerut, dan suaranya semakin keras.
Kemudian, di dalam terowongan yang kosong, seberkas cahaya tiba-tiba menyala. Tiba-tiba, angin dingin menerpa punggungnya. Menghindari, menarik Mo Yang di belakangnya, Mu Yun tanpa basa-basi dan melemparkan pukulan. Ledakan, ledakan rendah terdengar, dan sesosok menabrak dinding gua, tenggelam jauh ke dalamnya. Apa? Dengan teriakan keras, Mo Yang duduk di tanah, tubuhnya gemetar. Tuan ini, mayatnya bisa bergerak, menipu mayat. Omong kosong, tidak bisakah aku melihatnya? Kamu masih muridku, berdiri untukku. Melihat penampilan malu Mo Yang duduk di tanah, Mu Yun mengutuk. Meskipun dia berkata begitu, Mu Yun tahu bahwa ketika dia pertama kali melihat hal-hal ini saat itu, dia takut di dalam hatinya. Iya, untuk beberapa alasan, setelah mendengar kata-kata Mu Yun, Mo Yang merasakan keberanian di hatinya dan segera berdiri. Mayat darah semacam ini adalah cara jahat untuk mengalirkan darah prajurit, dan kemudian mengendalikan mayat untuk melakukan pembunuhan. Semakin banyak mayat darah yang terinfeksi dan semakin kuat kekuatan bertarungnya, jadi jangan takut. Kekuatan mayat-mayat ini tidak sebagus sebelumnya. Karena itu, Mu Yun mengerutkan kening dengan erat. Dia telah melihat teknik pemurnian mayat darah sebelumnya, tetapi dia tidak berharap ini terjadi di kota awan utara yang kecil. Saya mengerti. Di tangan Mo Yang, pedang King Kue menembak melihat lusinan mayat berdarah dari belakang, sebuah niat untuk bertarung meletus. Membunuh. Dengan minuman rendah, Mo Yang bergegas maju. Ding-ding, pedang panjang itu menebas mayat darah, tiba-tiba membuat suara dentingan logam, menyebabkan wajah Mo Yang berubah drastis. Bahkan jika itu adalah mayat darah, pertahanannya tidak perlu terlalu abnormal. Tuan, ya, bagaimana dengan orang-orang? Yi Jian terguncang kembali oleh mayat darah seorang pria kuat di alam gua roh, dan dada Mo Yang berguling untuk sementara waktu, berbalik untuk melihat Mu Yun, tetapi pada saat ini, tidak ada tempat untuk melihat sosok Mu Yun. Mayat darah ini akan diserahkan kepadamu untuk melatih tanganmu, dan tuannya akan menyingkirkan orang terakhir di belakang layar. Di gua yang dalam, kata-kata Mu Yun melayang, hanya menyisakan Mo Yang yang telah dikeringkan oleh angin. Saya mengandalkan, guru. Melihat Mu Yun menghilang dalam sekejap, Mo Yang hanya merasa bahwa langit akan runtuh. Tetapi pada saat ini, dia tidak bisa memikirkannya lagi. Di pintu masuk gua, mayat-mayat yang tergeletak di sana sudah mengelilingi mereka. Pertarungan, sudah terlambat untuk lari, dan Mo Yang harus menggunakan pedang King Kue, berjuang untuk membunuh. Meskipun masing-masing mayat darah ini lebih kuat darinya sebelum mereka hidup, mereka agak lambat sekarang, tetapi pertahanan mereka luar biasa. Tapi bagaimanapun juga, Mo Yang mengerti maksud pedang itu, dan dia mengayunkan pedang dengan aura yang mengejutkan, tapi itu tidak biasa. Pada saat ini, dia benar-benar melambaikan niat pedangnya, hanya merasa bahwa perpaduan pedang King Kue dan dirinya sendiri menjadi semakin dekat, secara bertahap menjadi acuh tak acuh satu sama lain. Membunuh. Perlahan-lahan, Mo Yang sedikit tersipu. Di sisi lain, Mu Yun mempercepat langkahnya, dengan semua keberuntungannya, dan mengejarnya ke kedalaman gua. Lampu hijau, meski redup, hanya muncul sesaat, namun tetap tertangkap olehnya. Dia percaya bahwa dengan alam energi kondensasi 5 kali lipat Mo Yang, dengan niat pedang, tidak akan menjadi masalah untuk melawan mayat darah itu untuk sementara waktu. Tetapi yang paling penting adalah menyelesaikan tangan hitam di belakang layar. Mayat darah ini tidak akan muncul tanpa alasan. Pada saat ini, ketika dia mengingat berita yang semakin menyebar di kota Beiyun, Mu Yun secara bertahap mengerti. Saya khawatir berita itu diam-diam dipromosikan oleh beberapa orang, yang menyebabkan adegan panas seperti itu. Hentikan untukku. Sebuah belati muncul di tangannya, Mu Yun membidik hijau tua yang tiba-tiba muncul di depannya, dan membuang tangannya. Engah, ada tawa kecil, dan bayangan hijau di depannya bergetar, dan akhirnya berhenti. Kamu siapa? Pada jarak 10 meter dari bayangan hijau, Mu Yun membuka mulutnya dan berteriak. Jie, para prajurit di alam gua spiritual tidak dapat menemukan kursi ini, Anda benar-benar dapat menemukan kursi ini, tubuh fisik 8 kali lipat mengumpulkan alam pil, itu benar-benar menakjubkan. Melihat lebih dekat, Mu Yun menemukan bahwa bayangan hijau adalah sosok yang diselimuti jubah hijau, tingginya sekitar 1,7 meter, dengan topeng di wajahnya, dan hanya sepasang mata yang terbuka. Melihat gaun ini, Mu Yun tiba-tiba merasakan firasat yang tidak diketahui. Istana Darah Bayangan Hijau. Kamu berasal dari Istana Darah Bayangan Hijau. Baik, mendengar kata-kata Mu Yun, mata hijau pria berpakaian hijau itu menatap Mu Yun dengan kaget. Bagaimana kamu tahu Istana Darah Bayangan Hijau? Pria berbaju hijau itu terkejut, Istana Darah Bayangan Hijau dihancurkan 5.000 tahun yang lalu. Sekarang tidak ada Istana Darah Bayangan Hijau, hanya kita, Sekte Darah Bayangan Hijau.
Petik 2. Bocah bau, aku pikir kamu tahu banyak. Pria berbaju hijau menatap Mu Yun, dan berkata, lebih baik untuk memurnikanmu menjadi mayat darah, itu pasti sangat membantu. Istana Darah Bayangan Hijau dihancurkan. Sekte Darah Bayangan Hijau, 10.000 tahun telah berlalu, dan tampaknya banyak hal telah berubah. Mantan Mu Yun mengetahui bahwa Istana Darah Bayangan Hijau juga ditemukan ketika dia secara tidak sengaja berkeliling setelah dia mendominasi dunia seribu kecil. Istana Darah Bayangan Hijau mengkhususkan diri dalam pemurnian mayat darah. Aula darah semacam ini menakutkan. Selama ada mayat, Istana Darah Bayangan Hijau dapat terus memurnikan mayat darah, mengandalkan mayat darah untuk bertarung. Selama ada pertempuran, akan ada pembunuhan, dan akan selalu ada aliran mayat yang stabil. Dia juga telah melihat kengerian Istana Darah saat itu, dan dia sangat memahami perasaan menjijikkan itu. Pikirkan saja, jika saudara dan teman terbunuh dan dimurnikan menjadi mayat darah, lalu berbalik, berurusan dengan diri sendiri, pembunuh, dan berurusan dengan kerabat yang dulu. Jika Anda tidak membunuh si pembunuh, Anda akan mati. Ini adalah siksaan bagi jiwa. Hei, nak, aku tidak berharap kamu datang dari kota awan utara, tetapi kamu tahu banyak informasi. Tampaknya latar belakangmu tidak sederhana. Aku sangat tertarik padamu. Minum, bicaralah tanpa rasa malu. Lapisan pertama Link Acu Point Realm kecil, baru saja membuka Hegu Acu Point True Essence Convergence, dan berani mengucapkan kata-kata gila seperti itu. Kamu adalah orang yang berbicara tanpa rasa malu. Mendengar provokasi Mu Yun, pria berbaju hijau mencibir dan berkata, level pertama dari Gua Roh, membunuhmu sudah cukup. Mungkin sangat menarik untuk memurnikanmu menjadi mayat darah. Ya, di Sekte Darah Bayangan Hijau saat itu, hanya seniman bela diri dari kemampuan alam ke-10 yang bisa disebut kursi ini. Kamu, seniman bela diri gua spiritual kecil, beranikah kamu menjadi seperti ini? 10 mengejutkan. Mendengar kata-kata Mu Yun, pria berbaju hijau itu bahkan lebih terkejut. Kamu tahu bahwa kamu terhubung ke alam ke-10 para dewa. Tampaknya dari kekuatan yang tidak biasa. Meskipun kamu hanya ranah pengumpulan pil ke-8 dari tubuh fisikmu, kekuatanmu jauh lebih kuat daripada beberapa murid. Dari Sekte Pil Suci, aku benar, kamu semakin tertarik. Aku tidak tertarik padamu. Melambaikan tangannya, menatap pria berbaju hijau, ada ledakan merinding di tubuh Mu Yun. Tapi bawahannya, pedang tajam, perlahan muncul. Pedang King Kue. Pada saat ini, apa yang dipegang Mu Yun adalah pedang King Kue. Itu hanya pedang King Kue ini, tetapi Mu Yun dibuat dengan menambahkan kiwen yang ditingkatkan dan kiwen tambahan. Meskipun itu adalah artefak biasa tingkat tinggi, itu benar-benar tergantung pada kekuatan. Jelas tidak kalah dengan alat mendalam tingkat rendah umum. Membunuh. Dengan minuman rendah, Mu Yun mengayunkan pedangnya. Ding, telapak tangan pria berbaju hijau terentang, dan kelima jarinya kering seperti cabang, tampak abu-abu. Dia menggenggam telapak tangannya, dan pedang King Kue mengambil bercak darah, dan dengan mencibir, darah mengalir keluar. Darah melonjak keluar, dan mereka berdua terkejut pada saat yang sama. Mu Yun terkejut bahwa bahkan prajurit kelas 1 dari alam Gua Roh, setelah membuka Gua Hegu, secara logis, tidak mungkin untuk melawan pedangnya. Setidaknya telapak tangan bisa dipotong. Tapi pria berbaju hijau itu hanya memiliki noda darah di telapak tangannya. Orang berbaju hijau bahkan lebih terkejut. Sebagai orang dari Sekte Darah Bayangan Hijau, dia tahu bahwa meskipun dia adalah tingkat pertama dari Gua Roh, tubuh fisiknya tidak kuat, tetapi bagaimanapun juga, dia adalah tingkat pertama Gua Roh. Jika bukan karena pedang Mu Yun untuk melawan dengan seluruh kekuatannya dari Hegu Point True Essence, aku khawatir telapak tangannya akan dipotong. Pedang ini tidak sesederhana senjata biasa. Aku tidak menyangka bahwa kota awan utara yang kecil akan memiliki pemurnian artefak yang tidak terduga seperti itu. Orang berbaju hijau secara tidak sadar percaya bahwa setidaknya seorang ahli alat yang mendalam yang canggih dapat memperbaiki alat yang sangat halus dan tajam seperti itu. Kamu merayuku. Dengan pedang panjang di tangan, Mu Yun tidak berani peduli. Pria berbaju hijau di depannya memiliki basis kultivasi untuk mencapai lapisan pertama gua spiritual, yang paling penting adalah dia adalah anggota Sekte Darah Bayangan Hijau. Ini membuat Mu Yun tidak berani peduli. Jika dia tidak mengharapkannya dengan buruk, orang ini seharusnya adalah keturunan Istana Darah Bayangan Hijau saat itu, Sekte Darah Bayangan Hijau yang didirikan lagi. Dia sepenuhnya mengerti bahwa kengerian Istana Darah Bayangan Hijau hampir memusnahkan semua prajurit di sebuah benua. Hei, nak, aku semakin tertarik padamu. Pria berpakaian hijau itu tertawa dan berkata, dia tidak hanya tahu banyak rahasia, tetapi dia juga memegang senjata seperti itu di tangannya. Memurnikan Anda mungkin memiliki lebih banyak keuntungan tak terduga. Aku takut aku akan mengecewakanmu.
Ketika kata-kata itu jatuh, Mu Yun mencondongkan tubuh ke depan, dan pedang King Kue di tangannya bergerak dengan telapak tangannya. Pedang mengisi bayangan. Dengan pedang keluar, sepertinya sosok lain tiba-tiba muncul di depan Mu Yun. Sosok hantu itu, yang disempurnakan oleh semacam kekuatan, adalah ilusi tetapi nyata. Tidak hanya itu, bayangan hantu juga memegang pedang panjang hantu di tangannya, dan bergegas menuju pria berbaju hijau bersama dengan sosok Mu Yun. Jie, seni bela diri itu luar biasa. Dia tersenyum, pria berbaju hijau membuat cakar dengan tangannya, dan bekas cakarnya muncul, dan dia membanting ke arah Mu Yun dengan dua poni. Bunuh kamu, aku melihat bagaimana hantu itu bisa menangani dirinya sendiri. Mimpi, tanda rusak. Dengan minuman rendah, tangan kiri Mu Yun tiba-tiba tertembak, tiga tanda patah dalam bentuk karakter, melindunginya, dan pedang King Kue di tangannya tertusuk di tengah karakter, baik ofensif maupun defensif. Bang, dua ledakan terdengar, dan pria berbaju hijau menghancurkan bekas luka di depan Mu Yun tanpa hambatan. Hehe, bagaimanapun juga, ini adalah alam beruas delapan dari tubuh fisik. Dengan senyum menyeringai, pria berbaju hijau menerobos pertahanan Mu Yun dalam sekejap, dan dia langsung diliputi rasa bangga. Saat berikutnya, napas dingin tiba-tiba datang dari belakang, itu adalah intuisi yang telah berkeliaran di tepi hidup dan mati selama bertahun-tahun. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, pria berbaju hijau itu membuang Mu Yun dan berbalik dengan pukulan. Seorang seniman bela diri di alam 10 kali lipat dari alam acu poin spiritual membuka 10 acu poin utama dalam tubuh, dan setiap lubang akupuntur tersebar di berbagai bagian tubuh. Namun, seniman bela diri tingkat pertama dari Lingsware Realm membuka acu poin Hegu di mulut harimau dengan kedua tangan, membuat tangannya penuh dengan esensi sejati, dan kekuatannya meningkat lebih dari 10 kali lipat. Pria berpakaian hijau itu mengayunkan pukulan backhand-nya, dan kekuatan mengerikan itu bergema di dalam gua untuk waktu yang lama dengan suara gemerincing. Kutu, di gua yang sunyi, suara gemerincing jatuh, dan suara detak terus berdering. Hah, pria berpakaian hijau itu terus terengah-engah, seolah sangat marah, berbalik dan menatap Mu Yun dengan sepasang mata, hampir terbakar. Kau benar-benar membuatku marah. Memotong, melihat bahwa hanya setengah dari telapak tangan pria berpakaian hijau itu masih menempel di lengannya, Mu Yun membuat luka. Dia mengerti bahwa meskipun pria berpakaian hijau adalah tingkat pertama dari gua spiritual, Sekte Darah Bayangan Hijau selalu fokus pada pemurnian mayat darah, dan tidak terlalu peduli dengan temper tubuhnya sendiri. Hanya secara bertahap, saat telapak tangan pria berpakaian hijau perlahan bergabung kembali dengan lengannya, ekspresi Mu Yun berubah seiring waktu. Sialan, semuanya berhasil. Bisakah Mu Yun ingat bahwa Istana Darah Bayangan Hijau masih memiliki tangan ini? Mungkinkah orang-orang Sekte Darah Bayangan Hijau kemudian menciptakannya sendiri? Ini adalah metode inkarnasi dari Sekte Darah Bayangan Hijauku. Gunakan mayat yang membuatku puas. Kamu mematahkan telapak tanganku dan menghancurkan inkarnasiku. Aku harus melahirkan dagingmu hari ini. Berinkarnasi di luar, sebelum Mu Yun sempat memikirkannya, pria berbaju hijau itu sudah bergegas. Hanya saja kali ini, paku di kedua tangan pria berbaju hijau itu, seperti rumput liar yang tumbuh dengan liar, tumbuh lebih dari 1 meter dalam sekejap mata. Permukaan kuku berwarna abu-abu dan putih, tetapi ujungnya tampak setipis sayap jangkrik, dan sedikit bergerigi. Menderita, 1 cakar dan 5 jari menggores kepala Mu Yun seperti sabit, dan suara klik di udara membuat Mu Yun merasakan angin dingin menerpa tubuhnya. Segel surgawi, dengan telapak tangannya diputar, 2 tanda dibuat di antara tangan Mu Yun. Suara ding-ding terdengar, dan 2 segel skala besar bertabrakan di jari dan kuku pria berbaju hijau, berdenting, dan sosok pria berbaju hijau terhalang sejenak. Sekali lagi, Mu Yun mengayunkan pedang lain. Pedang pengisi angin. Dengan pedang keluar, seluruh gua awalnya tenang dan tanpa gelombang, tapi setelah pedang Mu Yun diayunkan, suara angin dan suara kekacauan menyebar dengan cepat. Tampaknya pada saat ini, angin dikumpulkan oleh suatu kekuatan, memancarkan kekuatan yang dahsyat. Kematian pengadilan. Melihat Mu Yun berani mengedipkannya, mata pria berpakaian hijau itu dingin, penuh dengan niat membunuh. Paku 10 jari itu seperti pisau pemotong, bergegas ke Mu Yun. Klik, hanya pada saat ini, suara kakak terdengar, dan 10 jari pria berpakaian hijau itu langsung patah, dan jari-jari itu diratakan oleh akar, hanya menyisakan telapak tangan kosong. Di dalam gua, lolongan orang-orang yang melumpuhkan bergema. Bajingan, bajingan. Melihat Mu Yun, pria berbaju hijau itu sangat terkejut saat ini. Jelas hanya ada ranah pengumpulan pil 8 kali lipat dari ranah tubuh fisik, tetapi itu bisa meledakkan kekuatan yang begitu kuat. Siapa orang ini? Kenapa kamu memarahi begitu keras?
Bukankah itu berhenti sebelum kamu mati? Mu Yun mengerutkan kening, dan pedang King Kue dipegang di tangannya sepanjang waktu. Jangan khawatir, aku akan membiarkanmu mati bahagia. Begitu telapak tangan terangkat, pedang King Kue hendak ditebang tiba-tiba. Tunggu, tunggu. 10 jari ditinggalkan, dan pria berbaju hijau berlutut di tanah, meratap, jangan bunuh saya, jangan bunuh saya. Saya memiliki harta pemilik gua ini. Harta, iya, melihat detak jantung Mu Yun, pria berbaju hijau buru-buru berkata, rumah gua ini, saya temukan secara tidak sengaja, jadi saya berhenti dan menyebarkan berita di kota Awan Utara untuk mengundang orang-orang datang bagi saya untuk memperbaiki mayat darah, tetapi ini di antara mereka, memang ada harta karun. Harta apa? Duduk di tripod. Pria berbaju hijau berkata, mematahkan telapak jarinya, dan dengan gemetar mengeluarkan liontin dari tangannya. Mu Yun mengambil pedang panjang, dan liontin itu jatuh ke tangannya, melihat dengan hati-hati, memang ada tripod kecil di bawah liontin itu. Hanya saja tripod ini benar-benar terlalu kecil dan terlalu kecil, hanya sebesar ibu jari, namun beratnya puluhan kilogram untuk disentuh di tangan. Di mana kamu mendapatkannya? Ini diperoleh oleh mayat gua ini. Saya pikir itu kecil, tetapi sangat halus, tetapi saya tidak tahu apa misterinya. Tentu saja kamu tidak tahu. Mu Yun tersenyum, karena kamu bukan seorang alkemis. Kata-kata itu jatuh, dan tiba-tiba ada ledakan, dan tripod kecil di tangan Mu Yun tiba-tiba menjadi lebih besar. Ini adalah tripod kecil asli yang indah tiba-tiba membesar, berubah menjadi setinggi satu orang. Tripod berkaki 3, bulat, dan ditutupi dengan garis biru sederhana di bagian atas dan bawah, dan garis-garisnya tampak bersinar terang. Melihat tripod Qian, pria berbaju hijau itu tercengang, dengan sedikit kekesalan di wajahnya. Kamu tidak perlu kesal kuali berkaki 3 ini untukmu, dan kamu tidak bisa menggunakannya. Hanya sang alkemis yang bisa mengerti kebenarannya. Seperti yang dikatakan Mu Yun, dia berjalan ke depan dan dengan hati-hati mengamati tripod-tripod. Hehe, Kanae masih bayi, aku sudah memberikannya padamu, bisakah kamu melepaskanku? Sangat indah. Di gua kera angin ini, dulu ada segel spiritual. Saya bertanya, di mana mereka sekarang? Ini, mengatakan, pria berpakaian hijau itu gemetar, dan berkata, rumput Fengling dihancurkan oleh mayat darah pemurnian saya untuk sebagian besar, tetapi ramuan semacam ini masih berguna, jadi saya hanya menyimpan satu. Melihat penampilan gemetar pria berpakaian hijau, Mu Yun tidak sabar untuk mengangkat pedang dan memotongnya sampai mati. Oke, sekarang mari kita bicarakan, apa yang terjadi ketika kamu datang ke kota Awan Utara. Mengambil satu-satunya rumput penyegel spiritual dari pria berbaju hijau, kata Mu Yun. Saya pria berpakaian hijau itu hanya ingin bercerita, suara retak terdengar, dan kemudian, leher pria berpakaian hijau itu tertusuk, dan darah disemprotkan di depan Mu Yun. Desir, dalam sekejap, dua angin melewati Mu Yun dan melayang dari kedalaman gua. Melihat kedua sosok itu, Mu Yun berdiri diam, tidak bergerak. Kedua orang tadi begitu kuat sehingga mencekiknya, bahkan ayah angkat Mu Lin Chen tidak memiliki tekanan yang begitu kuat. Buruk, sebelum dia bisa memikirkannya, Mu Yun berlari keluar, dia tiba-tiba teringat bahwa Mo yang masih berada di luar gua. Menyingkirkan tripod-tripod, Mu Yun melintas dan meninggalkan gua. Namun, saat Mu Yun pergi, pria berbaju hijau dengan lehernya yang tertusuk secara bertahap mulai menggeliat, dan dia benar-benar perlahan keluar dari kulit seperti kulit yang berganti kulit. Orang ini memiliki kulit yang cerah, tidak ada apa-apa di tubuhnya, dan seluruh tubuhnya menunjukkan ketidakdewasaan seperti bayi. Kuaga, Lusan, kali ini, kamu melakukan jungkir balik yang besar. Pria berwajah putih itu baru saja berdiri, tawa aneh terdengar. Brengsek, ubahlah menjadi kamu, kamu juga terlihat seperti ini, jangan bicara hal-hal konyol di sana, aku kehilangan inkarnasi eksternalku, dan aku akan dapat berkultivasi kembali dalam beberapa tahun. Yang paling penting adalah si kecil berkaki 3. Tripod itu adalah harta karun. Prestasi hebat lainnya. Hei, Lusan, meskipun kamu dan aku sama-sama penjaga sekte, tetapi kamu dan aku benar-benar tidak berada di jalur yang sama. Kamu, meskipun anak itu hanya berada di alam konvergensi pil berunsur 8, dia memiliki ilmu pedang yang luar biasa dan indera yang tajam. Apakah kamu pikir aku membuatnya takut? Dia bergegas keluar karena aku berlari keluar dan khawatir itu akan merugikan orang di luar. Baik, ekspresi Lusan terkejut, tetapi dia tahu bahwa adalah tahap kedua dari alam gua roh, apakah itu benar-benar lawan pria itu? Bagaimana bisa? Kamu tidak perlu menebak, gua kera angin ini hanya kita diperintahkan untuk menyelidiki. Rencana utusan jauh lebih dari itu. Kita harus kembali dan kembali secepat mungkin. Brengsek, apakah kamu tahu apa yang akan dilakukan utusan itu?
Apa yang kamu lakukan? Fei Qi mencibir istana darah bayangan hijau kami, yang bergema di seluruh benua keberuntungan Tian 10.000 tahun yang lalu, sekarang hanya sekte darah bayangan hijau, menyembunyikan kepalanya dan memperlihatkan ekornya. Kali ini, utusan sedang bersiap untuk meluncurkan perang. Mulai dari kota awan utara, menelan seluruh kekaisaran awan selatan, dan kemudian perlahan-lahan maju, hingga seluruh benua keberuntungan surgawi diduduki. Mendengar kata-kata yang sedikit gila, Lu San tidak memiliki sedikit pun ketakutan di wajahnya, malah wajahnya penuh kegilaan. Menempati Kekaisaran Nanyun, dengan Kekaisaran Nanyun sebagai fondasinya, dan menyerang seluruh benua takdir surgawi, tampaknya mustahil bagi sekte manapun. Tetapi untuk sekte darah bayangan hijau, itu sangat mungkin. Sekte darah bayangan hijau tidak menggunakan orang hidup untuk pekerjaan perang, tetapi mayat. Selama mereka bertarung, mereka harus mati. Ketika saatnya tiba, mereka dapat memurnikan mayat darah dan terus memperkuat kekuatan mereka sendiri. Perang adalah apa yang paling diinginkan semua orang di sekte darah bayangan hijau. Hanya perang yang bisa memberi mereka kekuatan. Sangat bagus, sangat bagus. Wajah Lu San menunjukkan senyum gila, dengan cara ini, saya khawatir dalam setahun, inkarnasi eksternal saya dapat dikultivasikan lagi, dan ketika saatnya tiba, saya akan menggunakan tubuh anak ini. Sebagai inkarnasi eksternal saya, senyum aneh Jie datang dari gua yang suram, dan kedua sosok itu perlahan menghilang. Pada saat yang sama, di sisi lain, Mo Yang menghadapi hampir 100 mayat darah, berjuang untuk mendukungnya. Awalnya, dia baik-baik saja, tetapi bagaimanapun, dia hanya memiliki 5 tingkat energi kondensasi. Bagaimanapun, kekuatan energinya lebih lemah, dan dia secara bertahap menjadi tidak mampu membawanya. Sial, melihat sosok-sosok itu terus-menerus bergegas keluar dari pintu masuk gua, Mo Yang harus menggertakkan giginya dan terus bersikeras. Tuan telah masuk untuk sementara waktu, saya tidak tahu apa yang sedang terjadi. Oh, anak baik, hidup dan mati adalah masalah hidup dan mati, dan saya masih tahu bahwa saya sedang memikirkan guru. Pada saat ini, cahaya pedang menonjol, dan suara kantong-kantong terdengar, dan 7 atau 8 mayat darah yang berdiri berdampingan di depan Mo Yang jatuh ke tanah. Niat pedang, melihat pedang itu, hati Mo Yang bergetar hebat. Instrukturmu, apakah kamu mengerti maksud pedang? Sudahkah aku mengatakan bahwa aku tidak tahu cara menggunakan pedang? Melihat keterkejutan Mo Yang, Mu Yun melengkungkan bibirnya. Niat pedang hanyalah pemahaman paling dasar dari suasana hati seorang pendekar pedang. Setelah pendekar pedang yang kuat memahami maksud pedang, dia juga akan memahami kekuatan pedang, dan bahkan memiliki ilmu pedangnya sendiri. Sekarang Mo Yang tidak bisa memahami ini. Hamba Tuhan, Tuan, Anda benar-benar abdi Tuhan. Melihat Mu Yun, Mo Yang hampir bersinar dengan bintang di matanya. Jianyi, di seluruh kota Beiyun, sejauh ini, hanya Mo Yang yang mengerti maksud pedang, siapa yang bisa membayangkan bahwa Mu Yun, yang belum pernah menunjukkan gunung dan air, juga menyadari niat pedang. Melihat kamu masih memikirkan guru, aku akan mengajarimu keterampilan yang lebih nyata. Baik, untuk beberapa alasan, saat dia melihat Mu Yun, rasa aman muncul di hati Mo Yang tanpa alasan yang jelas. Mencari, saat berbicara, Mu Yun sudah mengayunkan pedang. Itu masih pedang suplemen bayangan, tetapi dengan pedang ini, bayangan hantu Mu Yun muncul di tengah-tengah mayat darah. Dalam gelombang tangannya, pedang panjang di tangan bayangan, aura pedang yang tajam seperti angin musim gugur menyapu daun-daun yang jatuh, menghitung sekeliling, kepala mayat darah itu tersapu ke bawah. Niat pedang. Melihat adegan ini, Mo Yang tercengang. Niat pedang yang sama, tapi Mo Yang bisa dengan jelas merasakan bahwa niat pedang Mu Yun lebih dari 10 kali lebih kuat darinya. Ini bukan ketangguhan di alam, tetapi celah dalam naluri. Di atas niat pedang murni, Mu Yun jauh lebih kuat darinya. Jika niat pedangnya adalah bayi yang belum dewasa, maka niat pedang Mu Yun seperti pria kekar, memberi orang kejutan yang bergejolak. Niat pedang juga berbeda. Pada awalnya, Anda hanya dapat memahami niat pedang. Kemudian Anda dapat mengatakan bahwa niat pedang itu halus, lalu Xiao Sheng, Da Cheng, dan Zhou Chen. Pada akhirnya, pedang akan memasuki pedang. Apakah hati yang tulus dari pendekar pedang yang sebenarnya? Niat pedang, Xiao Sheng, Da Cheng, Zhou Chen. Mendengar kata-kata segar ini, Mo Yang hanya merasa seolah-olah dia memberdayakan. Dia pikir dia telah memahami niat pedang, dan dia sudah tak tertandingi di kota Beiyun, tetapi sampai hari ini, Mu Yun membuka dunia baru untuknya. Niat pedang sedikit, sekarang aku hanya niat pedang sedikit pun. Mo Yang terus berbicara pada dirinya sendiri, matanya tajam dan tajam, menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Membunuh. Dua sosok, bola-bali di antara gua-gua, energi pedang tersebar, anggun dan bahagia.
Kuat, dalam bayangan, dua kelompok cahaya dan bayangan hitam gelap perlahan menggeliat, dan suara rendah terdengar, orang ini memiliki 8 tingkat tubuh fisik, akrab dengan alkimia, memiliki senjata ajaib di tangannya, dan benar-benar memahami maksud pedang. Itu sangat kuat, itulah mengapa saya tidak mengambilnya dengan gegabah. Jika dia adalah keturunan dari seorang tetua sekte atau keturunan dari master sekte di benua keberuntungan surgawi, dan kami menghabiskan banyak uang untuk membunuhnya, itu akan menyebabkan masalah bagi sekte. Suara lain berkata, kamu juga mengerti bahwa jika sekte darah bayangan hijau kita ingin bangkit sekarang, kita harus mulai dengan beberapa kerajaan dan menyinggung sekte itu, tetapi itu sangat tidak menguntungkan. Dimengerti, tetapi orang ini perlu melapor ke utusan khusus, perhatikan. Ya, masih penting untuk segera kembali ke utusan. Kedua hantu, seolah-olah mereka belum pernah muncul sebelumnya, menghilang begitu saja. Panggilan, waktu berlalu perlahan, dan akhirnya, kedua sosok itu duduk di tanah. Tuan, akhirnya selesai. Ya, sudah berakhir. Mu Yun tersenyum pahit di sudut mulutnya. Saat itu, dia berada di alam pengumpulan pil 8 kali, cukup untuk menantang seniman bela diri alam gua spiritual, menghadapi beberapa kali musuh. Setelah membunuhnya, wajahnya tidak memerah atau terengah-engah. Tapi sekarang, hanya lusinan mayat darah yang bergerak lambat membuatnya terengah-engah. Sepertinya tubuh ini masih memiliki beberapa masalah yang harus diselesaikan. Tubuh fisik rangkap 10 adalah tujuan utama dari penempaan tubuh. Jika tubuh dibiarkan dengan sedikit masalah, ketika Anda melangkah ke alam gua spiritual, Anda akan menghadapi masalah ketidaklengkapan ketika Anda melangkah ke setiap alam. Ayo pergi. Setelah beristirahat sebentar, Mu Yun menarik moyang dan berjalan menuju pintu masuk gua. Hanya ada satu rumput penyegel roh di tubuhnya, dan jika dia ingin memperbaiki pil penyegel roh, dia hanya bisa berhasil, bukan gagal. Bahkan alkemis peringkat tertinggi tidak dapat menjamin bahwa pemurnian pil apapun akan sangat mudah. Karena itu, dia harus sangat siap. Menarik moyang keluar dari gua, matahari terbenam miring ke barat, dan seluruh pegunungan Beiyun juga tampak redup. Tapi, hanya berjalan ke pintu masuk gua dan melihat sekeliling, wajah Mu Yun menjadi dingin. Sepertinya belalang sembah sedang menangkap jangkrik, dan Oriole ada di belakang, dan ada ular berbisa yang mengintai di belakang Oriole. Dia mengerutkan bibirnya dan berkata, hehe, aku tahu, Mu Yun, kamu tidak bisa tinggal di sini untuk menyegel rumput roh. Tepat setelah suara dan kata-kata Mu Yun jatuh, cibiran tiba-tiba terdengar. Xiao Yu, di belakang Xiao Yu, Xiao Ming dan yang lainnya berjalan bersama. Hanya ada sekitar 7 atau 8 orang yang tersisa di tim asli yang terdiri dari selusin orang. Mereka tidak pergi dari sini, tetapi menunggu di sini sepanjang waktu. Nak, serahkan rumput Fengling, aku akan membiarkanmu pergi. Begitu kata-kata Xiao Yu jatuh, sebuah suara teredam terdengar. Pengunjung itu bertubuh kekar, dengan wajah penuh dan janggut, dan matanya bulat, dan dia tidak memancarkan aura kemarahan. Tai Sanhu, kamu benar-benar tidak tahu malu. Namun, Tai Sanhu baru saja muncul, dan dalam tusukan miring, beberapa sosok lagi keluar. Orang pertama tinggi dan kurus, dengan tulang pipi tinggi dan mata gelap. Bayut, aku tahu kamu tidak akan menyerah begitu saja. Oke, kita bertiga ada di sini sekarang, Tang Mingyang, kamu tidak perlu bersembunyi, keluar. Xiao Ming melangkah maju dengan senyum di wajahnya. Lingkungan telah tenang, tetapi suara gemerisik terdengar, dan 7 atau 8 orang keluar lagi. Pada saat ini, 30 atau 40 orang berkumpul di pintu masuk gua. Dari 30 atau 40 orang ini, tingkat kultivasi terendah juga berada di alam urat nadi berlipat 6 dari tubuh fisik, dan yang tertinggi adalah Bayut, yang memiliki kondisi penyatuan ke-10 dari tubuh fisik. Benar-benar berkumpul. Melihat 3 orang lainnya, Xiao Ming mencibir dan berkata, Tang Mingyang, Tai Sanhu, dan Bayude, saya tahu bahwa kali ini murid-murid dalam mengirim cobaan, tempat yang Anda kirim bukanlah kota awan utara. Potong, kota awan utara bukan rumahmu, aku akan datang sesukaku, apa yang bisa kamu lakukan? Orang pertama yang berbicara adalah Tai Sanhu yang berotot, menatap Xiao Ming, matanya menunjukkan penghinaan. Namamu Mu Yun, kan? Baru-baru ini, kamu telah mendengar reputasimu di mana-mana di kota awan utara. Tidak sulit bagiku untuk membantumu. Aku membutuhkannya, jadi berikan padaku. Rumput penutup roh hanya memiliki satu fungsi. Memurnikan pil Lingling, kamu sangat membutuhkannya, mungkin kamu membutuhkan pil Lingling, kan? Bisakah kamu memperbaiki? Tentu saja, Mu Yun ragu-ragu dan berkata sambil tersenyum, jangan katakan 1, itu 10, aku juga bisa melakukannya, tapi aku tidak ingin melakukannya untukmu, Xiao Ye. Kau menipuku, bagaimana denganmu, Tuan Muda, saya sedang berlatih alkimia. Saya sedang dalam suasana hati yang buruk, jadi saya tidak melakukannya.
Sebagai raja peri yang bermartabat di kehidupan sebelumnya, dia tidak pernah takut akan hal-hal ini, dan dia bahkan lebih tidak takut sekarang. Untuk menjalani kehidupan lagi, yang Anda inginkan adalah menjadi cantik, bahagia dan bermusuhan, dan perasaan dibayangi oleh orang lain, tetapi itu membuat Mu Yun sangat tidak bahagia. Tidak heran aku mencari kematian sendirian. Melihat Mu Yun tampak seperti penjahat, tinju Tiesan seukuran altar cuka terbanting keras. Dia sudah selesai. Melihat adegan ini, Xiao Yu berkata dengan penuh semangat, Tiesan mengepal, belum lagi ranah pengumpulan pil, itu adalah seniman bela diri ranah psikis, dan itu juga mati. Sepertinya kita tidak perlu memberinya pelajaran. Jika kamu menggertakku, Mu Yun, kamu adalah Raja Surga, dan kamu harus berbaring tengkurap. Melihat Tai Sanhu bergegas maju, Mu Yun dengan berani menyambutnya tanpa rasa takut atau takut. Adegan ini jatuh di mata Xiao Yu, Xiao Ming, dan Bai Yude. Itu gila dan idiot, tapi itu jatuh di mata Mo Yang, tapi itu berani, dan tak kenal takut yang harus dimiliki seorang pendekar pedang. Ledakan. Dengan pukulan, dua sosok saling menyentuh. Di tangan Mu Yun, dua jejak tiba-tiba menyerang, dan mereka terjerat langsung di lengan Tai Sanhu. Itu adalah tanda hidup dan mati di antara 8 pemborosan hidup dan mati. Tanda hidup dan mati, satu kematian dalam satu kehidupan, kematian dan kematian. Saat berikutnya, tubuh agung Tai Sanhu mundur tiba-tiba, dan mundur selusin langkah. Kemudian, wajah gelap Tai Sanhu memerah, dan akhirnya, dia hanya bisa memuntahkan seteguk darah. Bagaimana bisa, melihat Tai Sanhu menabrak ke belakang, Mu Yun masih berdiri tak bergerak, dan semua orang yang hadir langsung tercengang. 10 lipatan daging adalah 2 kali lipat berbeda dari 8 lipat daging, tetapi 2 lipatan ini adalah 2 yang berbeda di dunia. Mu Yun, apa itu suci?